Selamat siang Pak Irfan. Selamat siang Pak Okto. Nah, ini kok tumben ke ruangan saya. Ada yang bisa dibantu Pak Irfan? Ya, ini ada yang ingin saya tanyakan Pak sebenarnya terkait pembelajaran saya yang ada di sekolah. Ada apa Pak Irfan? Jadi gini ya Pak, saya itu ada sedikit masalah terkait pada saat proses pembelajaran di kelas. Contohnya apa itu? Kok biasanya kan kalau pembelajaran di kelas itu kan banyak sekali ya kompleksitas masalah ya. Betul. Nah, misalnya apa aja Pak Irfan masalahnya itu? Yang mungkin masalah yang pertama yang saya hadapi itu saya kesulitan untuk menghandle anak-anak yang attitude-nya kurang Pak. Attitude-nya kurang? Iya. Kelas berapa itu Pak Irfan? Kelas 11 Pak. Kelas 11? Iya. Kelas 11 apa Pak? 11 TBSM 3. Kenapa itu? Memang itu TBSM 3 itu memang kayak dibandingin TBSM 1, 2, ya. 3, 4 gitu kan. TBSM 3 kan agak beda itu. Jadi eksklusif student gitu. Jadi perlu itu ya treatment lebih ya. Iya. Coba masalahnya Pak Irfan apa di TBSM 3 ini? Anak-anak sulit dikendalikan Pak pada saat jam pelajaran. Jadi seharusnya saya bisa menyampaikan materi, saya sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran, tapi harus terhalang karena saya harus menyelesaikan masalah-masalah pribadi anak-anak. Pas pembelajaran apa Pak Irfan? Maksud saya pas teori di kelistrikan Pak. Dari situ. Ya. Contohnya coba, dengan ceritakan pembelajaran seperti apa, terus anaknya gimana? Jadi pada saat pembelajaran di kelas, ya, itu kan waktu teori Pak. Anak-anak itu waktu saya menjelaskan, itu yang bagian belakang itu sulit fokus. Ya, ada yang mainan HP, ada yang ngobrol sama teman, ada yang tidur. Itu kalau yang depan-depan mungkin yang anaknya rajin itu dia bisa memperhatikan Pak. Tapi dengan adanya anak yang memperhatikan dan yang di belakang itu tidak memperhatikan, konsentrasi saya jadi terpecah. Kok bisa seperti itu ya? Anaknya ya? Saya juga nggak tahu Pak, karena seharusnya kan itu dari wali kelas atau dari guru BP ya. Tapi di saya sendiri itu sangat menyulitkan pembelajaran saya. Pernah tanya ke anaknya? Pernah. Tanyanya apa, jawabnya apa? Jawabannya itu ya biasa-biasa saja sih Pak. Misalnya, tanyanya apa? Ya waktu saya kasih tahu, saya nasihatin, anaknya mau dengerin. Tapi habis itu 10 menit, 15 menit lagi diulang lagi Pak. Diulang lagi? Ya, jadi anaknya tidur, saya bangunkan, Mas bangun dulu Mas, ini saatnya pelajaran. Dia bangun, tapi saya menjelaskan pelajaran lagi, dia tidur lagi Pak. Jadi kalau anak-anak TBSM 3 itu setelah saya amati di luar itu kegiatannya nggak cuma belajar aja Pak kalau di rumah itu. Udah tanya-tanya apa aja Pak? Kok achievement ya ternyata ya? Ternyata saya juga kadang-kadang alami kendala itu TBSM 3 ini. Ada yang kerja gitu Pak. Jadi waktu kerjanya itu overtime. Apa? Melebihi waktu untuk istirahat. Jadi untuk istirahatnya kurang, terus ke sekolah malah buat istirahat. Terus anak-anak model kayak itu enaknya dia menurut Pak Irfan diapakan? Ya kalau dari saya sendiri pelan-pelan sih Pak. Saya menasihati, ya intinya kan dari orang tua menitipkan anak ke sekolah itu untuk belajar. Saya sebagai pembimbing atau saya sebagai penyalur dari pengetahuan, itu ya semaksimal saya untuk memberikan informasi atau ilmu yang saya ketahui kepada anak-anak. Itu pas di Pak Irfan itu ketika mapel kelistrikan itu aja, ketika beda bab atau di bab itu aja, atau memang ya seperti itu? Itu keseluruhan Pak. Keseluruhan? Iya. Kalau kira-kira rencana aksinya apa Pak Irfan biar anak itu berubah gitu? Kalau rencana aksi ya Pak, ini saya masih trial and error. Itu saya mau coba buat kelompok FGD, forum group discussion. Jadi mungkin anak-anak itu kan lebih nyaman sama temannya. Jadi kalau yang dinasihatin itu apa, yang menasihati temannya mungkin bisa lebih masuk, bisa lebih paham.
Ya. Gambarannya gimana kelompok? Kelompoknya itu nanti yang rajin-rajin saya ikutan yang rajin. Malah gitu? Iya. Jadi gitu? Iya, jadi kayak booster Pak. Kalau dari saya. Jadi anak yang pinter kalau disamakan sama anak yang pinter, otomatis dia tambah pinter. Oh. Ya. Kalau anak yang pinter dicampurkan sama anak yang normal, yang biasa-biasa, itu nanti malah prestasinya turun. Jadi saya sudah pengalaman itu tahun kemarin Pak. Saya coba seperti itu. Jadi yang saya evaluasi itu nanti anak-anak yang tadi ada seperti kebutuhan khusus lah, harus ada perhatian khusus, itu nanti saya kasih perhatian khusus. Jadi nanti kasihan juga anak-anak yang pinter, dia sudah belajar rajin-rajin, kok saya marahi satu kelas, ya, padahal dia kan nggak salah. Seperti itu. Tapi kalau saya buat kelompok, ya yang marah saya nasihatin itu yang itu kelompok itu yang biasa-biasa saja ya. Jadi kelompok itu biar gabung sama teman-temannya, biar dia juga bersosialisasi. Bagus itu. Antar anak itu harus ada komunikasi yang bagus. Jadi biar frekuensi, tahu sama temennya itu karakternya seperti ini. Jadi dia bisa tahu. Sama anak yang pintar pola belajarnya bagaimana, nanti yang mau pintar itu bisa mengikuti yang sudah pintar. Jadi strategi saya mungkin seperti itu Pak. Berarti langkah selanjutnya. Kalau disederhanakan ya, Ya. solusi Pak Irfan itu bagus banget ya. Jadi Pak Irfan itu nanti mengelompokkan menjadi grup anak-anak Ya. yang dalam artian perlu ditreatment lebih, dan anak-anak yang sudah bisa dalam artian pintar gitu kan. Nah, kemudian anak-anak yang dalam tanda kutip perlu treatment lebih itu nanti perhatiannya Pak Irfan lebih gitu kan solusinya. Ya. Rencana aksinya seperti itu. Ya. Mungkin nanti kalau di rumah ada masalah itu nanti saya bisa komunikasi dengan orang tuanya. Saya sampaikan permasalahan di sekolah seperti inilah, nanti orang tua juga biar tahu, biar mengetahui kondisi anaknya itu seperti itu. Bagus, menarik sekali Pak Irfan. Jadi memang TPSN 3 itu ya seperti itu. Jadi dari masalah yang Pak Irfan hadapi tadi, ada FGD yang juga Pak Irfan gagas dan untuk memberikan solusi terhadap masalah itu tadi ya Pak Irfan ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Kira-kira komitmennya apa jangka pendek yang akan Pak Irfan lakukan? Komitmen jangka pendek ya itu saya menyiapkan materi untuk pembuatan kelompok kecil. Jadi di kelompok-kelompok kecil nanti saya kasih materi-materi tersendiri, atau enggak nanti materinya bisa rolling, keliling berputar, nanti antar kelompok bisa mengetahui. Terus saya kasih indikator untuk yang anak-anak yang perlu perhatian itu, yang perlu diperbaiki apa saja, terus nanti yang harus saya lakukan itu apa saja, itu nanti biar ada evaluasi dari apa yang sudah saya laksanakan. Rolling? Iya, materinya. Jadi nanti seperti tema Pak kalau saya. Jadi mungkin satu pelajaran itu ada beberapa tema 1, 2, 3, 4, dan nanti kelompoknya juga saya kasih 1, 2, 3, 4. Nah, setiap kelompok itu mempresentasikan satu tema. Ya, satu tema itu dikerjakan kurang lebih sekitar 2 minggu. Jadi ada proyek juga. Jadi nggak hanya kita belajar di kelas terus kita mempresentasikan, tapi di luar itu anak juga bekerja sama, berlatih bekerja sama untuk membuat sebuah produk atau sebuah penyelesaian dari masalah. Dari komitmen Pak Irfan itu dari Taksimaan. Ya. Apa Anda kan treatmentnya lebih untuk anak yang TPSN 3 tadi kan, Ya. yang Pak Irfan punya gender itu. Kira-kira dari komitmen itu ada evaluasi berbeda atau seperti apa untuk anak yang menilai Pak Irfan? Kalau evaluasi berbeda pasti Pak. Pasti ya. Ya, soalnya dari segi penyamaan anak saja itu sudah berbeda, jadi harus dibedakan juga untuk evaluasinya. Tapi kalau dari anak-anak yang tadi sedikit butuh perhatian, tadi butuh atau pencapaian sudah nyampe, indikatornya sudah terlaksanakan atau tercapai, itu ya sudah. Nanti berarti dari anak-anak tadi sudah ada perbaikan, sudah ada hasil dari penelitian tadi atau percobaan dari
anak-anak yang sulit dikendalikan pada saat pemberian materi. Dari solusi itu kemudian kemudian Pak Ivan buat komitmen, dan di komitmen itu Pak Ivan memetakan lagi. Ya. Mantap. Kalau komitmen jangka panjangnya Pak Ivan? Komitmen jangka panjang, jadi saya nanti kasih anaknya itu reward juga. Jadi antar prestasi anak-anak tadi saya juga berlomba-lomba ya, anaknya semangat untuk mempelajari apa yang sudah saya berikan di kelas dari tema-tema tadi. Biar semangatnya anak itu juga ada gitu. Jangka panjang. Ini Pak Ivan. Ya. Apa? Di komitmen yang Pak Ivan jalankan tadi itu, nah, itu pernah nggak Pak Ivan menghadapi kendala dalam penugasan untuk anak-anak yang sulit itu? Kalau kendala pasti ada, Pak. Apa itu? Jadi sebenarnya kalau sebelumnya malam itu saya sudah merencanakan kalau paginya itu mau kasih saya A, B, C, D. Nah, tapi pada saat kondisional di kelas atau hari-hari yang nggak tentu itu ada saja nanti kendalanya. Seperti itu. Dari mulai anak yang terlambat, anak yang nggak masuk, kayak gitu loh. Kadang kan kita juga susah, Pak. Misal dia yang bandel-bandel ternyata nggak masuk semua, dia alfa gitu. Nah itu kan saya dari penugasannya juga ini seharusnya disampaikan hari ini, tapi harus terkendala minggu depan. Mundur ya? Mundur. Ya. Jadi nanti saya bisa harus reschedule lagi lah kalau terjadi hal seperti itu. Misal FGD yang dibentuk itu, ya. Terus penugasannya anak kan udah dipetakan kan? Iya. Dipetakan untuk anak yang dalam kategori A itu termasuk anak yang pintar, ya. Buat biar apa poster kayak dalam bahasanya Pak Ivan. Ya, untuk anak yang kategori B itu anak yang dalam tanda kutip perlu treatment lebih gitu kan. Nah, kalau disayangkan anak ini kan tugasnya mundur gitu kan. Semisal tugas anak ini mundur gitu kan, berarti kan perlu treatment lebih ya. Iya Pak. Nah, apa kira-kira nanti treatment sebagai aksi nyata dari Pak Ivan ini? Mungkin ada bimbingan lanjut Pak. Bimbingan lanjut. Contohnya? Jadi ada saya buat komitmen dulu sama anak-anak. Oh, komitmen sama anak-anak. Jadi di awal itu kayak ada peraturan-peraturan khusus yang itu mungkin hanya ada di kelas saya. Hanya di kelas saya. Ya. Jadi kalau anak nggak masuk satu hari itu harus mengambil hari selanjutnya. Jadi mundur selangkah dia harus maju 2 langkah seperti itu Pak. Mundur selangkah dia harus maju 2 langkah. Ya. Jadi biar bisa menyamakan seperti itu. Jangan kok yang lambat dibiarkan lambat, yang lambat itu harus didorong biar dia bisa mengikuti. Ya. Sebenarnya kapasitas anak itu sama Pak. Cuma bagaimana pembawaan kita dalam memberikan motivasi, memberikan pelajaran itu. Kalau anak sudah ngefeel atau anak sudah nyaman dengan guru, dengan pelajarannya, itu otomatis anak itu motivasi belajarnya juga meningkat. Motivasi yang kira-kira untuk nge-push anak yang Pak Ivan contohkan itu ya, praktekkan itu sudah. Ya, itu nanti tergantung dari anaknya sendiri Pak. Ya, jadi saya lihat kelebihan anak atau potensinya anak itu gimana. Ya mungkin anak aja yang rajin baca, ada yang rajin cuma bongkar-bongkar. Itu kalau yang kerja atau yang ini gimana? Kalau yang kerja tadi karena masalahnya kerja tadi dimotivasi sekolah itu nanti bisa Pak saya motivasi biar ya antara kerja dan sekolah itu seimbang. Jadi saya kasih pengertian kalau di dunia kerja itu bagaimana ilmu itu bisa diterapkan seperti itu pada anaknya itu. Oke. Jadi ini ya apa yang sudah dihadapi di TPSM 3 sudah ketemu ya? Sudah Pak. Sudah ya? Ya. Sudah ketemu ya? Ya. Dengan itu ya malah bisa saya tiru juga itu untuk kelas yang saya hadapi bermasalah. Iya Pak. Solusi FGD-nya, kemudian reaksinya dari solusi itu kan. Ya. Kemudian ada komitmen jangka pendek, ada komitmen jangka panjang. Ini rencana tindak lanjutnya dari diskusi kita ini apa ini ke depan? Nanti saya undang Pak ke kelas, masuk kelas biar kelihatan nanti kalau penilaian dari saya itu sudah berbeda. Wah, siap. Mantap ya. Gitu dulu, ini sudah waktu Jumatan ya. Kita Jumatan dulu. Oke. Terima kasih Pak Ivan. Sama-sama Pak Okto. Pak Ivan yang sudah terima kasih sama saya. Oh iya. Terima kasih Pak Okto. Iya, sama-sama Pak. Sama-sama.
Baik, untuk kesan dari kegiatan ini, yang awalnya saya mempunyai kendala atau ada sedikit masalah dalam pembelajaran terkait kelas TPSN 3 yang anak-anaknya itu ada beberapa anak yang kurang attitude-nya. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, jadi saya menemukan solusi bagaimana manajemen anak-anak yang mempunyai keahlian lebih atau mempunyai perilaku yang lebih seperti itu. Dan saya juga bisa manajemen bagaimana anak-anak yang sudah pandai atau yang mempunyai attitude itu untuk ditingkatkan lagi seperti itu. Terus dari tidak lanjut atau aksi yang saya lakukan, saya bisa mengetahui potensi-potensi anak yang bisa saya optimalkan. Jadi ada anak yang di bidang akademik itu bagus dan ada yang kurang. Jadi saya bisa menempatkan bagaimana anak itu di posisi yang anak-anak bisa menerima, anak-anak bisa enjoy untuk menerima pelajaran dan memiliki prestasi masing-masing. Jadi anak bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa harus mengikuti standar dari teman lainnya. Itu untuk pesan dari kegiatan ini. Saya sebelumnya terima kasih dulu sudah memberikan solusi terhadap permasalahan dalam mengajar saya. Harapan saya dan pesan saya, semoga di tahun depan program ini masih ada lagi dan pendidikan di Indonesia bisa lebih maju. Terima kasih kepada Bapak Okto. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.